Ini menarik sekali ya kalau kita berbincang historis itu atau tempo dulu gitu. Benar. Nah, dari kalau misalkan kalau dari perspektif jurnalis seperti apa dari dokumen-dokumen lama seperti Iya. itu? Eh, Kalau saya foto-foto Tempo dulu itu memang menarik sekali ya. Kalau untuk bicara tentang jurnalistik itu bagus banget untuk konten. Apalagi sekarang pembacanya adalah anak-anak muda. Mereka pasti nggak punya gambaran foto itu yang isinya hura-hura gitu, hura-hura dan ramai. Padahal Tempo dulu itu bagus banget gitu ternyata. Kita lihat juga foto-foto tadi yang kita nggak bisa membayangkan ternyata Pantai Kuta seperti itu, masih banyak pohon-pohon kelapa. Nah itu sebenarnya bagus banget kalau misalkan dijadikan sebagai tulisan gitu. Jadi before after Pantai Kuta, nah itu menarik banget itu untuk membaca. Oke, tapi kita update dulu juga perkembangan yang sekarang ini mungkin ada di masa pandemi. Sekarang ini suasananya juga beda yang lebih apa namanya ada apa dari masyarakat punya kegiatan-kegiatannya seperti apa. Jadi selama pandemi ya kurang lebih ada 3 bulan ya kita. Iya. Nah, jadi mungkin ada suasana yang berbeda. Langsung kita sapa dulu narasumber Pak Wayan Puspanegara. Jadi Pak Wayan Puspanegara ini punya kegiatan yang sangat banyak sepertinya ya. Tapi kita konfirmasi langsung apa aja kegiatannya selama pandemi ini. Di daerah Legian mungkin atau mungkin di daerah Kute katanya seperti itu. Selamat sore Pak Yan. Ya, selamat sore, selamat sore, selamat sore. Ya. Silakan Pak Yan diceritakan kegiatannya apa aja. Kayaknya sibuk banget ya padahal masa pandemi Covid-19 ini. Bisa diupdate Pak kondisi dan situasi di Kute atau khususnya di Legian. Oke, Mas Ali, selamat sore semuanya. Selamat sore para narasumber yang lain di studio. Ya. Yang jelas saat ini di saat pandemi ini suaranya agak telat ya. Ya. Di saat pandemi ini karena kebetulan saja saya semasa purna bakti dari anggota dewan tahun 2014. Kemudian di tahun 2019 ini di bulan di 2020 ini di bulan Mei dilantik menjadi ketua LPM di Kelurahan Legian. Nah, jadi tentu LPM sebagai lembaga pemberdayaan mitra pemerintah kelurahan yang tugas dan fungsi pokoknya adalah menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, menggerakkan pembangunan yang partisipatif, kemudian mengendalikan pembangunan dan menampung aspirasi masyarakat. Jadi tentu dalam kondisi pandemi ini kita harus menjadi yang terdepan ketika negara dalam kondisi darurat di tingkat kelurahan. Ya. Jadi karena sebagai lembaga pemberdayaan, ya tentu di awal di bulan Mei kita bentuk posko interaktif terpadu mandiri COVID-19 untuk kita bisa ikut serta melakukan pemberdayaan berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran virus corona di wilayah Kelurahan Legian. Kemudian sebagai upaya untuk langkah-langkah itu, ya tentu kita ya libatkan pemberdayaan itu dalam konteks masih dalam protokol COVID. Seperti misalnya kita lihat kalau kita diam begitu saja, meskipun kita tahu semuanya adalah dalam kondisi sekarang ini adalah WFH atau work from home, kita juga mencoba masyarakat agar tidak bosan, ya kita buat lomba layang-layang virtual di mana masyarakat menaikkan layang-layangan dari rumah, mereka beraktivitas dari rumah, kemudian hanya kreativitasnya yang keluar rumah, jadi layang-layangnya yang berkerumun di angkasa. Dan seperti itu, sehingga kebosanan ketika memasuki masa work from home yang kurang lebih sudah 3 bulan ini, mereka bisa sedikit terhibur di satu sisi, tetapi di sisi lain mereka tetap mengikuti protokol COVID. Demikian juga kegiatan saya potong dulu Pak Yan. Saya potong dulu. Ya. Kalau bisa diceritakan suasana setiap malam katakanlah di Jalan Legian seperti itu. Ya. Kalau sebelum COVID-19 itu kan begitu ya bisa dibilang hingar-bingarnya kan ada. Kalau sekarang seperti apa Pak Yan? Ya, yang jelas
kejadian begitu memasuki masa pandemi ini, kejadian di kawasan anggap di Legian, Kute, Seminyak, saya kira berbanding terbalik dengan situasi di tahun 2019. Jadi suasana hingar-bingar ini berubah sontak menjadi sunyi senyap, gitu ya. Jadi kawasan khusus ya di kawasan Kelurahan Legian, di Jalan Legian yang biasanya tempat di mana berbagai sarana dan sarana pariwisataan terpusat seperti misalnya pub, bar, karaoke, diskotik, art shop, spa, massage, dan kegiatan-kegiatan pariwisata lainnya terpusat di Jalan Legian. Kini semua kegiatan itu tidak ada sama sekali, sehingga Jalan Legian sebagai ikon dari pariwisata atau keramaian pariwisata kita di Kute, Legian, dan Seminyak itu terlihat lumpuh total. Meskipun sinar listrik masih menyala, tapi aktivitas masyarakat semuanya ada di rumah dan masyarakat kita cukup taat. Dan yang parah adalah tidak ada satupun wisatawan yang hilir mudik di sepanjang Jalan Legian yang biasanya wisatawan memenuhi jalan ini sepanjang waktu. Di tahun 2019 ketika sebelum COVID, jalan ini menjadi jalan yang macet di setiap saat dan di setiap waktu. Sekarang justru jalan ini menjadi lengang seperti penjelasan Pak Nyoman tadi bahwa di tahun 1970-an jalan ini kondisinya persis sama dari segi situasi gitu ya, dari segi situasi. Secara pribadi, secara rasanya seperti apa Pak ya? Jadi katakanlah setiap hari dengan terbiasa keramaian seperti itu, ini secara pengalaman pribadi gitu, kok bisa begini, kok bisa begitu, ada nggak pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam hati ya? Yang pasti dengan perubahan yang drastis ini dari ramai menjadi sepi, ya tentu yang pertama perasaan kita adalah sedih. Kita begitu sedih melihat kondisi ini karena ketika sebelum COVID perputaran ekonomi, perputaran gemerincing dolar, pergerakan masyarakat, pergerakan wisatawan begitu dinamis dan sangat futuristik gitu. Dan ketika sekarang tidak ada pergerakan sama sekali, sehingga kita lihat sangat sedih melihat karena pariwisata ini adalah generator pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Dan mungkin kalau bisa kita lihat secara statistik lebih dari 90% masyarakat kita menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata, dan sektor pariwisata ini jatuh ke titik nadir. Sehingga kita bisa katakan pertumbuhan pariwisata kita di bawah titik nol atau minus. Nah, kondisi inilah yang menjadi refleksi kondisi destinasi kita. Jadi terlihat kawasan kita sepi, sunyi. Yang pertama tentu perasaan tadi secara private, secara pribadi saya sedih. Yang kedua tentu merasa seperti kita ada di dunia mimpi. Kenapa bisa terjadi berbanding terbalik dalam waktu yang singkat seperti ini? Dan kapan kiranya situasi ini akan bisa berubah kembali seperti normal sebelumnya? Nah, oleh karena itu, ya tentu kita hanya bisa berharap, karena semua kita harus patuh kepada himbauan pemerintah. Nah, sampai saat ini, setiap hari saya memang selalu ikut berpatroli dengan jajaran pelindung masyarakat atau Linmas Kelurahan Legian, memantau situasi Jalan Legian, Jalan Padma, Jalan Perkudara, Jalan Dewisri. Saya sangat sedih melihatnya karena perputaran kepariwisataan kita berada pada titik stagnan, dan kemudian aktivitas masyarakat dan wisatawan tidak nampak sama sekali. Dan itu artinya tidak ada pertumbuhan sama sekali. Yang jelas kondisi ini secara secara langsung dia berdampak kepada kehidupan masyarakat kita. Jadi dari dahulunya masyarakat kita begitu glowing ya, hingar-bingar dengan berbagai atraksi kepariwisataan yang ada, dan sekarang kondisinya sangat menyedihkan. Nah, di tengah kondisi yang sangat menyedihkan ini, tentu harapan kita adalah kapan pariwisata ini akan mulai dibuka kembali. Kapan kita akan mulai normal kembali. Meskipun kita tahu jargon yang muncul sekarang adalah new normal. Padahal saya itu sangat merindukan kondisi yang all normal sesungguhnya. Gitu. Saya potong dulu. Ada nggak pengalaman pribadi gitu selama pandemi ini yang kemudian bisa tersentuh selain dan lain sebagainya itu? Mungkin pas di jalan, ini biasanya saya di sini itu nongkrong rame banget, wisatawan kita bisa itu. Ada nggak titik kayak semacam pengalaman pribadi selama mungkin berkeliling di Legian seperti itu? Pasti Mas Ali, karena kan Legian adalah tanah kelahiran saya juga. Dan pada saat ini ketika
kondisi seperti ini, kayak setiap malam saya juga ikut untuk berpatroli untuk melihat suasananya. Ya tentu yang pertama kita lihat adalah suasana ketika melewati Jalan Legian itu sendiri. Jalan Legian biasanya kita merasakan kondisi di mana jalan ini macet, kemudian wisatawan lalu lalang begitu banyaknya, kemudian hingar-bingar suara musik, kemudian hingar-bingar percakapan wisatawan dengan masyarakat, kemudian hingar-bingar bagaimana masyarakat dengan wisatawan berbaur sedemikian rupa. Kondisi inilah yang hilang. Dan itu kita lihat sebagai sebuah momentum di mana terjadinya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pariwisata itu bergerak, dan sekarang kondisi itu nyaris tidak ada sama sekali. Pengalaman pertama kali Pak Yan selama hidup Pak Yan? Gimana Dulang? Apakah ini pengalaman pertama kali selama hidup di Pak Yan? Iya, tentu pengalaman ini tentu yang pertama. Semua orang pasti yang hidup di zaman ini melihat kondisi pandemi ini adalah pengalaman pertama yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena kita tahu bahwa Kuta, Legian dan Seminyak ini kan juga pernah mengalami kondisi di mana ketika terjadi bom Bali 1, bom Bali 2, yang kondisinya pada saat itu juga lengang, tapi tidak selenggang seperti sekarang. Kalau lengang pada waktu itu kan transportasi masih jalan, penerbangan masih buka, aktivitas masih normal. Sekarang yang terjadi adalah aktivitas yang tidak ada sama sekali. Sehingga ini merupakan sebuah pengalaman hidup yang tercatat dalam dunia hidup saya sendiri secara pribadi. Terjadi semacam vakumisasi gitu kehidupan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Artinya dunia pariwisata kita terperosok, kehidupan kita serasa memasuki mimpi yang kosong. Oke Pak Yan, ceritanya nanti dilanjut setelah sesi berikutnya ya. Saya nanti di sesi berikutnya akan kegiatan-kegiatan dari Pak Yan yang belum terekspos yang tadi, nanti bisa termasuk dari masyarakat Legian seperti apa menghadapi pandemi COVID-19 itu. Nanti bisa diceritain lagi. Menarik juga, jadi pengalaman pribadi dari Pak Yan terus kemudian bergerak masyarakat itu. Kalau dari sisi mungkin dari bisa dibilang dari perspektif jurnalistik, kalau bisa mengambil seperti itu seperti apa? Ini saya nyontek ya. Sebenarnya ini artikel hasil wawancara dengan Pak Rai ya, Pak PHRI Badung ya. Itu memang bahwa nanti itu. Nanti ya. Itu memang kondisinya adalah terpuruk ya, sepanjang sejarah, dan itu ternyata terbukti dari Pak Wayan. Ya emang kondisinya benar-benar terpuruk, bahkan lebih buruk daripada bom Bali gitu. Jadi ya ini adalah informasi yang kalau dari sisi jurnalistik informasi yang menarik ya, karena selama ini orang merasakan hiruk pikuk, wah orang Bali orang selalu kaya gitu. Tapi pada saat ketika mati sekarang, mereka ngapain dalam kondisi seperti ini? Apa yang mereka lakukan? Nah ini sebenarnya kalau dari sisi jurnalistik bagus banget gitu untuk mencari perbandingan gitu. Kemudian ada solusi ya? Iya benar, harus ada solusi gitu. Oke, kita akan menyapa juga narasumber ini dari Kuta dan sekarang menjadi anggota DPR di Kabupaten Badung, Pak Nyoman Grahawicaksana. Selamat sore Bang Ali dan Mbak Irma. Selamat sore Pak Nyoman Grahawicaksana. Ya. Jadi Pak Nyoman ini pernah menjabat LPM Kuta juga. Jadi sangat hafal sekali dengan karakteristik dan kondisi situasi yang ada di Kuta. Dan sekarang menjadi anggota DPR di Kabupaten Badung, bisa dibilang yang termuda ya Pak Man ya di DPRD Badung. Yang termuda itu adalah Suryananda. Beliau umurnya 28 tahun. Kalau Pak Man sekarang ya, berapa? saya menengah. Kelas menengah. Kelas menengah. Jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget gitu ya. Betul Bang Ali. Masih di lapangan Pak Man? Masih sering ke lapangan? Oh masih. Kebetulan saya masih menjabat Wakil Ketua PSSI Badung, jadi ya masih. Kalau bisa diupdate kegiatan, bisa dibilang masyarakat di Kuta seperti apa Pak Man? Kenapa Bang Ali?
kegiatan masyarakat Kute secara khusus sekarang ini seperti apa, Pak? Oke, Nah. sebelum saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bang Ali, Ya. mohon izin saya menyapa senior-senior saya, Siap, ya. Pak Manrute, Pak Yan Puspe, Pak Haji Rai, Pak Ketua, dan Pak Badre. Salam sehat selalu, Ya, senior-senior. Jadi kembali ke apa yang menjadi pertanyaan Bang Ali tadi, terkait dengan aktivitas masyarakat Kute pada pandemi COVID-19 ini. Jadi saya melihat masyarakat Kute itu kembali ke aktivitasnya semula. Mereka kembali ke nelayan, berburu ikan, mancing, dan juga ada beberapa kelompok masyarakat yang kembali berjualan. Baik itu berjualan kuliner dan lain-lainnya. Karena kalau kita menggantungkan pekerjaan kita pada pariwisata kan sudah tidak jalan. Jadi masyarakat Kute beralih kegiatan dengan cara memancing kembali menjadi nelayan dan juga berjualan. Demikian Bang Ali. Ya. Mungkin secara sosialnya seperti apa, Pak Man? Sosialnya tentu sangat masyarakat Kute itu adalah orang yang sangat terbuka. Jadi ketika pandemi COVID-19 ini melanda dan masyarakat sangat menaati apa yang menjadi petunjuk dari pemerintah, baik itu pemerintahan provinsi maupun pemerintahan Kabupaten Badung. Dan selama pandemi COVID-19 ini masyarakat lebih banyak kegiatan dan aktivitasnya di rumah dan selalu mematuhi anjuran pemerintah. Dan ini terbukti di Kelurahan Kute atau Kecamatan Kute, saya rasa nol. Mungkin belum ada masyarakat lokal yang terjangkit COVID-19. Yang ada adalah imported case, yaitu dari warga asing maupun PMI yang memang Kute menjadi salah satu rumah singgah bagi pekerja migran Indonesia yang berasal dari Bali. Demikian. Selama pandemi ini mungkin secara personal, Pak Man, ada kegiatan khusus mungkin sebagai wakil DPR juga, mungkin apakah juga bisa memantau masyarakat ya? Karena kan dapil Kute juga ya. Iya betul. Seperti apa komunikasinya? Jadi selama ini sebagai salah satu wakil rakyat di khususnya masyarakat Kute di pemerintahan Kabupaten Badung di legislatif, jadinya tugas saya ya selama ini mengkoordinasikan dengan pemerintahan khususnya ketika adanya pembagian sembako, pendataan karyawan maupun pekerja yang terdampak maupun dirumahkan ataupun di PHK. Ya ini kita mengedukasi masyarakat dan juga kita membantu meringankan tugas-tugas dari pemerintahan. Di samping itu juga sebagai salah satu wakil rakyat, kami mendapatkan petunjuk dari DPC partai maupun DPD partai agar selalu dekat dengan pemerintah. Dan saya secara pribadi sudah menggelontorkan bantuan kepada masyarakat lokal, yaitu sebesar 700 paket sembako dan 30 alat pelindung diri APD, hazmat, dan sekitar 2000 masker. Nah itu sebagai wujud empati dan solidaritas kami kepada masyarakat, karena dampak COVID-19 ini betul-betul istilahnya ya meluluhlantahkan, membuat kita bingung dan tidak mempunyai mimpi kembali. Mungkin demikian. Pak Man pernah lihat ke Pantai Kute begitu, Pak Man? Selama COVID-19 ini? Iya, pernah Mas. Jadi seperti apa, Pantai Kute kan selama ini kan ditutup. Tetapi memang ada celah untuk warga lokal untuk sekedar melepaskan penat ke Pantai Kute. Jadi
kondisi warga kami tetap mengedepankan physical distancing dan lain sebagainya. Tetapi secara umum Pantai Kuta tertutup untuk umum. Nanti bisa digali lagi atau mungkin nanti di sesi berikutnya bagaimana update dari Pantai Kuta dan kemudian bagaimana nanti Kuta seperti apa gitu untuk menyiapkan new normal itu. Nanti akan kembali ke Pak Man. Kita kembali ke studio dulu. Jadi ceritanya kalau di Kuta itu seperti itu, artinya masyarakat kembali ke mata pencaharian yang dulu gitu. Kembali ke awal lagi ya gitu. Ya itu kan menurut saya mengubah, bahkan kalau kita tulis dalam sebuah artikel itu juga mengubah pemikiran orang. Ya orang-orang Kuta itu ya nggak hanya mengandalkan pariwisata, ternyata dulunya mata pencariannya adalah nelayan, petani gitu. Jadi orang-orang jadi justru menjadi petunjuk gitu, bahkan mungkin bisa jadi motivasi orang lain gitu, bahwa ya kalau misalkan jatuh ketika terpuruk, pariwisatanya terpuruk, mereka punya kegiatan lain yang pernah ditinggalkan mungkin seperti itu. Baik, dari pemaparan tiga narasumber tadi seperti apa?